istri pertama ke salon misalnya. Nah ya. Itu berapa nih? 700.000, 1 juta, 2 juta misalnya. Istri kedua gak butuh salon. Iya. Nah di sini antum harus beri saldo nih istri kedua. Oh, kasih nilainya Ustaz. Iya. Oh gitu. Dia dapat Nilainya. Karena kan kalau kita tarik, ini istri pertama ke salon, kamu juga ke salon. Dipaksa ke salon gitu. Biar sama gitu. Iya. Kan belum tentu dia mau salon kan gitu. Oh Masya Allah, Itu rinci semua. banget berarti ya. Iya. Harus Dan dirincikan itu sehingga memang anak si fulan ini masih punya lebih. Istri yang ini, fulana ini masih punya lebih. Tapi memang secara, kalau saya pribadi memang tidak menginformasikan. Saldo kalian ada sekian ya. Oh. Ya. Kadang-kadang mereka cuma bertanya, ada saldo nggak? Karena ini sudah tahu sistem yang saya pakai di rumah. Oh Masya Allah. Oh iya ada, ya udah. Kadang-kadang misalnya istri yang ini pakai untuk kebutuhan dia pribadi lah, salon, atau dia beli tambahan parfum atau apa gitu. Nah saldo yang ini bisa dipakai oleh istri yang lain untuk silaturahim keluarga, untuk bantu kerabatnya yang tidak mampu, kan gitu. Intinya sih komunikasi ya Ustaz. Dibahasakan semua ya sebenarnya. Kan kita jadi satu keluarga. Kalau ini sama ini nggak saling kenal, ini kan memang itu yang memunculkan banyak pertanyaan. Bagian prasangka aneh deh. Agak curiga itu. Padahal sebenarnya setelah dipertemukan dan para istri mengetahui, oh ini adil, maka dengan sendirinya akan terjadi penerimaan gitu. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami. Poligami yang kedua adalah jangka panjang. Nah, gimana stepnya nih? Nah, ini yang penting untuk dibahas. Ambil kunci ya, ambil kunci. Jadi salah ambil pulpen. Ini kunci penting soalnya. Kok jadi ambil kunci sih? Ya, lanjut Seth. Ya, oke. Jadi tahap jangka panjang gimana? Jangka panjang itu gini. Kita ini kan ibadah dan ini level tertinggi saya tadi dibahas di awal saya bahasakan di bab nikah. Kita minta kepada Allah SWT supaya kita menyempurnakan agama ini seperti Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuk dalam Islam ini secara keseluruhan. Artinya amalkan semuanya. Mau sunnah, mau wajib, mau mudah, mau sulit, semua. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kalian lemah. Saya pilih yang ini aja deh, karena ini mudah buat saya. Yang itu gak usah. Nah, saya kan gak mampu. Saya kan sekarang mustahik penerima zakat. Gak usah saya pikirin saya jadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Enggak. Gimana caranya kita harus pindah ke level itu. Supaya orang lebih sempurna lagi, kan harusnya begitu. Jadi ini yang harus dia niatkan. Nah seperti itu. Jadi dia niatkan dulu. Dan dia selanjutnya dijadikan sebagai program hidup dia. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan, saya memudahkan menyempurnakan agamamu. Tentu tidak dalam masalah bab poligami. Seluruhnya semua kita minta secara global. Biarin nanti cara Allah di situ, ya, yang memudahkan kita gitu. Yang penting kita memang bertekad dengan baik dan Allah SWT mengetahui keseriusan kita dalam ingin mengamalkan seluruh syariat Allah SWT ini bertahap terus kan. Dan memang banyak yang harus bertahap tadi. Yang saya kasih contoh-contoh awal itu kayak masalah haji itu kan bertahap. Orang kalau sering umroh kemudian dia haji dia nggak kaget kan gitu. Orang kalau sering sedekah nanti zakat juga jadi mudah buat dia. Orang kalau sering puasa sunnah, puasa wajib jadi mudah buat dia. Nah, sama dengan itu. Begitu gambarannya. Jadi ada tahapannya di sana. Dia niat kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan dia menyempurnakan agama Allah secara global semuanya gitu kan. Dia juga mau sebutkan serius, ya Allah mudahkan poligami saya, itu enggak ada masalah. Itu juga dibolehkan saja. Kemudian tahap selanjutnya yang ketiga adalah dia mulai mengajak pasangannya untuk lebih dekat kepada agama. Dalam arti kata gini, dia udah mulai mengizinkan istri untuk pengajian, dia menghadiahkan buku-buku agama. Mereka berdua lah sama-sama lebih membenahi diri, lebih menambah ilmu, lebih menambah iman. Karena ini semua ini pondasi dasar. Gitu. Sulit sekali itu terjadi poligami lalu kemudian sehat. Tanpa ilmu. Bisa pembagian malam, bisa keadilan dalam pembagian nafkah ini. Kecuali memang dia berbekal ilmu kan gitu. Gak mungkin tidak. Baik si suami ataupun istri. Nah ini poin yang ketiga gitu. Bagaimana dia pindah ke tahapan itu. Poin yang keempat adalah dia punya target, enggak apa-apa. Dia bisa punya target misalnya
Kalaupun bicara masalah poligami misalnya, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Target saja. Jadi dalam target itu kan nanti kita mulai berjalan ke sana. Kalau memang diniatkan mau itu ya. Seperti orang haji, insya Allah 5 tahun ke depan. Jadi di dalam 5 tahun itu kan dia sudah mulai punya persiapan, ada program-program dia mulai ada tabungan khusus misalnya. Dia mulai bekali dirinya dengan membaca manasik haji, ya kan. Dia udah mulai tahu, itu sekarang apalagi dengan media sekarang kan dia sudah bisa lihat tuh Arafah itu seperti apa, Mina, Muzdalifah dan seterusnya. Nah itu dia sudah mulai tuh ke sana. Pasti akan ada beda dengan orang yang tidak jadikan sebagai program, nah gitu. Gak ada targetnya itu. Gak ada targetnya di poin itu. Nah nanti di sini juga akan mulailah dia, saya kan nih dengan satu istri, ternyata kebutuhan saya 3 juta per bulan. Ini salah satu bahasan dalam ilmu syariat, dalam syariat kita yang merupakan ilmu dalam poligami ya. Secara substansial kalau kita bahas, dia adalah keadilan ya, di antara suami, di antara istri. Ini dia harus tahu nih sekarang, berarti nanti ini 3 juta nih. Ini nanti kalau istri baru datang berarti akan sama. Ya. Saya bagaimana nanti memiliki rumah baru, istri baru yang misalnya ini 3 juta, ini 3 juta nih. Ini kalau sudah punya anak, misalnya anak ditambah 1 juta. Nah berarti 4 juta nih. Nanti ini kalau ada anak juga tambah 1 juta nih. Misal. Jadi dia sudah bisa punya tolok ukur. Nanti saya berarti harus punya persiapan untuk ini. Dan itu posisi istri baru dan istri baru dan istri lama harus sama ya Ustaz ya? Sama. Walaupun lama dan baru ya. Ya, untuk nafkah istri sama. Perbedaan nanti di anak. Nah, kalau ada jumlah anak, misalnya istri pertama 2 anak, istri pertama punya 2 anak, istri kedua punya anak 1. Ini kan beda nafkahnya karena ada tambahan anak di sini. Nah, kalau yang saya gunakan dalam kehidupan itu adalah yang Allah amanahkan sekarang, nafkah istri kita samain tuh. Berapa nafkahnya? Nah, nanti anak juga sama nafkahnya. Nanti yang membedakan antara total nafkah istri 1 sama istri kedua adalah anak. Jadi kalau misalnya si istri masing-masing, contoh misalnya 1 juta, 1 juta. Tadi atau 5 juta misalnya sebulan. Terus anak 1 juta, 1 juta. Nah kalau di sini anaknya 2 berarti dapat 2 juta. 2 juta. Berarti jadi 7 juta nanti kan, istri 5 juta, anak 1 juta, 1 juta, 7 juta. Nah istri kedua misalnya 5 juta dan 1 anak berarti 6 juta. Nah gitu. Nah bertambah anak bertambah nafkah karena memang kebutuhan untuk itu. Yeah. Nah ini kan nanti akan ke situ tuh dan tahapannya. Terus selanjutnya ini tahapan yang lebih dalam gitu tentang masalah pemenuhan kebutuhan yang mendasar sekali dari pasangan istri. Apa Ustaz? Ya, nafkah ya dan biologis. Dasar dua ini. Jadi tadi sudah kita kasih gambaran kan kalau nafkah itu kayak tolok ukur uang lah ya. Berapa nih saya harus punya income nih pada saat saya menikah lagi. Terus kemudian yang kedua masalah biologis. Selama ini dia dengan istri pertama sudah penuhin belum nih? Kalau dia seminggu sekali, sebulan sekali biologisnya, untuk apa dia poligami? Kan gitu juga ya. Kalau kita ini hitung-hitungan syariat, gitu, supaya mudah difahami. Kan laki-laki disuruh nikah 4 nih. Iya 4. Nah sekarang kalau dia nikah, ini kan maksimalnya. Poligami adalah bab tertinggi, bahasan tinggi dalam bab nikah. Dan yang tertingginya lebih tinggi lagi dalam bahasan poligami adalah 4 kan. Kan poligami ada istri 2, ada istri 3, ada istri 4. Nah sekarang kalau 4 kan dia udah sempurnain, dia gak boleh lebih dari itu kan. Nah sekarang kalau dia punya, kita hitung misalnya ada laki-laki punya 4 orang istri. Semalam nginap di A, malam kedua nginap di B, malam ketiga nginap di C, malam keempat nginap di D misalnya. Ini kan nginap, mabit ada hubungannya sama biologis. Ya kan? Biologis. Sekarang hari kelima, pada saat dia kembali ke istri pertamanya, biologis lagi tuh. Ya kan gitu. Masing-masing ada haknya Ustaz ya? Ada haknya. Kecuali memang dalam keadaan haid misalnya atau nifas kan. Tapi kita bicara ini normalnya. Apa yang sedang kita ingin sorotin? Ternyata memang bertambah istri, bertambah biologis. Bertambah finansial. Kan gitu. Berarti dengan poligami ada ekstra nih sekarang. Ekstra nafkah tadi
sama ekstra biologis. Biologis. Gitu. Waktu juga ya, harus banyak. Nah ya, itu nanti waktu sih tetap berjalan seperti biasa karena kan sehari 24 jam tetap aja sama. Cuman 2 hal ini tadi. Jadi dengan bertambah istri berarti bertambah nafkah, bertambah biologis. Kalau sama istri pertama aja dia malas biologis, bagaimana caranya dia poligami? Iya ya. Mungkin gitu. Ya kan kalau sama istri pertama aja dia nggak bisa untuk memenuhi nafkahnya, bagaimana dia pindah ke istri yang kedua? Kan gitu. Nah ini perlu digarisbawahi. Oleh karena itu semua ikhwah itu harus bisa punya tolok ukur dalam dirinya. Mampu gak nih dua ini? Finansialnya. Kan tadi pendapat pertama itu kan begitu kan. Kemampuan finansial. Dan ini bukan berarti kaya raya. Tapi kemampuan tadi sudah saya kasih gambaran. Sederhanakan aja. Ya, antum buat rincian nih. Minyak goreng, sampo, sabun, A, B, C. Oh 5 juta. Oke. Berarti ada anak nih, anak susu ini itu, 1 juta, oke, jadi 5 juta nih. Jadi antum juga tahu nih, saya harus kerja gajinya berapa nih tiap bulan, kan gitu. Sama tolok ukur tadi. Ada orang fisiknya, ada orang secara fisik 1 istri pun dia nggak mampu. Memang dia nggak mampu untuk memenuhi biologisnya gitu. Ya, kalau semua laki-laki ditanya, oh kamu nggak mampu, oh saya pasti mampu. Itu cuman biasanya gitu semangatnya aja, tapi belum tentu dalam realitanya kan. Iya. Karena terbukti kalau kita tanya masalah interaksi biologis sama istri paling dia bahasakan ya seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Ada bahkan banyak keluhan masuk di pengajian kan. Kalau di antara ummahat atau di antara akhwat yang mengeluh tidak pernah disentuh oleh suaminya. Gak terpenuhi. Ya kadang-kadang mungkin tahun pertama mungkin masih lancar. Tahun kedua mereka sudah anggap seperti saudaranya sendiri lah gitu kan. Satu rumah kayak ada bahasa gitu. Istri saya sudah kayak saudara saya. Ya. Kok bisa? Kadang-kadang ini juga terjadi pada istri. Kadang-kadang istri mengatakan suami saya sudah kayak saudara sendiri gitu. Ya ini sepertinya sih memang pasti gangguan dari syaitan ya. Karena akan mengendorkan keharmonisan romantis rumah tangga. Karena memang dasarnya pernikahan adalah biologis itu. Tadi yang itu Sat, yang finansial dan biologis itu kan harus adil ya Sat. Harus adil ke semua istri-istri itu kan. Cara ngaturnya gimana Sat? Antum pusing gak Sat ngatur itu semua Sat? Nah, jadi insya Allah tadi kembali ingat poin-poinnya. Kalau itu ini adalah ibadah. Ya. Kita akan mampu gak sih saya bangun sholat malam kan ngantuk. Ya, kalau sudah bicara ibadah beda. Nanti berapa ayat akan saya baca gitu kan. Berapa rakaat akan saya sholat. Berapa lama saya berdiri. Kan gitu. Itu semua nanti akan datang tuh rinciannya semua itu akan dengan sendirinya gitu. Sampai nanti kita saya mandi dulu atau enggak, saya pakai sejadah apa. Kita tuh jadi itu semua nanti akan datang dengan sendirinya. Ya, yang penting sekarang pondasi-pondasi dasar itu adalah memang ini adalah ibadah gitu kan. Kemudian mulailah dia jalankan tadi dengan poin-poin yang kita bahas. Kayak satu beli baju semua beli baju, anak satu ini semua kena gitu. Jadi memang gini. Nafkah dasar itu kayak kebutuhan dasar lah, makan, minum ya, segala macam. Tadi sudah saya kasih rincian, kayak misalnya makan, minyak goreng, sampo, sabun, itu rincikan semua selesai. Oh betul-betul memang kebutuhan istri ini, sehingga roda kehidupan berjalan nih. Oke, sudah. Kemudian tempat tinggal, biar kita cuma kos-kosan atau kontrak semampu kita nggak masalah. Yang penting tolak ukurnya dia sudah bisa hidup. Pakaian juga terpenuhi, karena kan kewajiban itu kan dalam nafkah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu dia. Nah itu dikerjakan gitu loh. Nah ini poinnya nafkahnya. Nanti dia pindah ke istri yang kedua, nah sama dia punya nafkah itu. Sama dari dengan masalah biologis juga gitu kan. Nah kalau ada tambahan selain daripada nafkah dasar, contoh misal istri pertama ke salon misalnya. Nah iya. Itu berapa nih? 700.000, 1 juta, 2 juta misalnya. Istri kedua gak butuh salon. Nah di sini antum harus beri saldo nih istri kedua. Oh kasih nilainya Ustaz. Iya. Oh gitu. Dia dapat nilainya. Karena kan kalau kita tarik, ini istri pertama ke salon, kamu juga ke salon. Dipaksa ke salon gitu. Biar sama gitu. Kan belum tentu dia mau salon kan gitu. Contoh. Iya. Atau
si istri pertama beli baju merek A, mungkin si Wah, iya. istri kedua nggak mau beli merek itu, Warnanya biru, ukuran segini kan nggak mungkin dia beda. nggak mau. Jadi gimana caranya? Adilnya dinilai, nilai. Oke, Ustaz. selesai gitu Selesai. dinilai. Iya. Sama dengan anak-anak nanti, anak kan juga harus adil semua tuh. Ya, Iya. dalam pemberian. Laki-laki atau perempuan harus sama. Beda dengan warisan. Kalau warisan kan Iya. laki-laki 2, perempuan 1. Hmm. Tapi kalau dalam hibah pemberian harus sama. Sekarang kalau anak pertama beli mainan harga 500.000 misalnya. Atau 300.000. Anak kedua pilih mainan 100.000. Ini harus kita kasih nilai dia. Kekurangannya. Batal Walaupun ibunya. dia masih dalam bentuk tulisan saldo dia saja. Oh gitu. Itu antum tulis Ustaz? Kayak gitu-gitu? Iya. Oh Masya Allah, Gitu rinci semua. banget berarti ya? Iya. Harus Dan- diizinin. Dan dirincikan itu sehingga memang anak si fulan ini masih punya lebih, istri yang ini fulan ini masih punya lebih, tapi memang secara kalau saya pribadi memang tidak menginformasikan saldo kalian ada sekian ya. Oh. Ya. Kadang-kadang mereka cuma bertanya ada saldo nggak, karena ini sudah tahu sistem yang saya pakai di rumah Oh tangga. Masya Allah. Oh iya ada, ya udah. Kadang-kadang misalnya istri yang ini pakai untuk kebutuhan dia pribadi lah, salon atau dia beli tambahan parfum atau apa gitu. Nah saldo yang ini bisa dipakai oleh istri yang lain untuk silaturahim keluarga, Ya. untuk bantu kerabatnya yang tidak mampu, kan gitu. Untuk dia ikut kegiatan sosial, apalah. Itu adalah relatif. Nah ini tambahan dari nafkah, selain daripada nafkah. Tapi tetap harus ada. Oh gitu kuncinya. Yang paling mudah itu adalah dinilai. nilai. Ada nilainya. Untuk berlaku adil Ustaz ya. Betul. Ya jadi ada sebagian orang Ustaz mungkin terutama dari ummahat ya Ustaz ya, yang bilang kan sunnah banyak gitu. Kenapa harus poligami ini? Gitu. Itu kan sudah kita jawab tadi. Allah SWT berfirman, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara kafah kalau masih ada sunnah yang kita tinggalkan? Sunnah pun kalau kita bicara poligami tadi kan awal ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalaupun yang mengatakan sunnah, apakah sunnah itu bukan untuk diamalkan? Kan kadang-kadang ada orang mengatakan, kan itu cuma sunnah. Loh, Iya. terus untuk apa disyariatkan? Kan Iya benar. itu juga untuk diamalkan kan gitu. Itu diamalkan. Jadi Gitu kan. Jadi nggak boleh ini dianggap remeh. Oke lah kalau misalnya istri berhujah mengatakan masih ada sunnah yang lain. Oke, ayo sama-sama kita amalkan sunnah yang mana. Step by step nanti akhirnya sampai kepada sunnah itu juga kan. Gitu. Masya Allah. Antum makin semangat dong nih ya. Untuk Sekarang mulai. kalau antum sudah kerjakan semua sunnah nih. Sunnah sudah sholat malam, sudah sholat duha, udah semua yang sama istri. Sekarang terusnya sunnah poligami. Tapi nanti itu akan, kalaupun betul begitu, itu kan sunnah masih sunnah yang lain. Oke, kerjakan sunnah yang lain semuanya. Gak masalah. Sekarang kalau sudah dikerjakan semua, ini tersisa itu nih. Di list semua. Karena kan tidak mungkin. Oh itu kena sunnah kita tinggalin aja. Keliru kalau ada seorang muslim mengatakan sholat malam itu cuma sunnah. Udahlah gak usah dikerjain. Kan keliru. Berarti sampai dia meninggal di buku amalnya tidak akan dicatat pahala itu. Ya Allah sayang banget. Kan sayang banget. Sayang banget. Jadi keutamaannya itu apa Ustaz? Maksudnya faedah sendiri dari poligami Ustaz? Ya itu perintah agama. Dari sisi pertama kan tadi kita bilang ini ibadah. Kalau yang kedua lebih kepada banyak masalah tambahan keluarga, ketambahan anak-anak keturunan muslim hadits Nabi SAW. Karena otomatis kan gitu. Satu istri dengan 4 istri beda. Otomatis kan gitu. Karena memang yang bisa hamil hanya perempuan. Mungkin kalau Allah takdirkan laki-laki pun bisa hamil, itu nggak ada masalah. Kan? Karena gantian dong. Jadi aneh. Tahun ini saya, tahun depan kamu gitu. Wah, sebenarnya kalau denger seneng tuh gantian dong. Tapi kan nggak bisa itu. Iya. Kan nggak bisa. Jadi memang hanya wanita aja yang bisa hamil. Oleh karena itu memang untuk memperbanyak keturunan gimana cara? Ya memang salah satunya poligami. Kan gitu. Kalau satu istri, ada yang mengatakan kan, tapi istri satu aja Ustaz bisa lahirkan 10. Oke, berarti kalau 4, 40 dong. Wah itu dia dibalik. Gitu. Kayak dibalik. Kan begitu jadi. Jadi jangan, sekali lagi ya, jangan syariat poligami yang selalu disorotin negatif. Orang yang praktisi yang belum mampu itu yang kita bahas. Gitu. Yang sedang kita ingatkan. Jadi jangan dipukul rata. Karena berarti sama memprotes Allah. Ya Allah kenapa syariat ini diterapkan gitu kan. Secara halus diprotes. Ya, dan itu tidak boleh kan. Itu kan tidak boleh. Salah satu pembatal keislaman itu adalah orang membenci syariat Allah SWT. Itu bahaya sekali. Serem tuh sampai batal. Ya batal keislaman. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan itu. Kalau membenci syariat Allah SWT. Ada apa tuh sholat tuh? Misalnya.
Itu apa kita sholat? Itu apa betul poligami? Itu Termasuk menolak poligami, Ustaz. iya kan? Oh, Makanya tidak boleh. Jadi kita tidak melaksanakannya atau belum melaksanakannya. Bukan berarti harus menolaknya kan? betul. Setuju, Ustaz. Iya, di situ poinnya. Masya Allah, berarti tadi banyak poinnya masih ingat gak Ron? Ntar dibahas Ingat. di rumah. Cuman yang Anda inget tadi doang tuh yang pas puasa. Kayak bakal sering puasa nih. Masya Allah. Jadi untuk mulai poligami itu ya ada tahapannya tadi. Iya, Ustaz, betul. Banyak tahap. Dan ini kita ingat ini ibadah Ustaz. betul sekali. Ya. Dan sama-sama belajar juga. Istri dan suami harus belajar juga tuh. Ilmu, pentingnya di ilmu. Iya. Ya, karena kalau dua-duanya sudah punya bekal yang cukup, ilmu yang cukup, kemudian melangkah, itu pernah nggak antum dengar ada ikhwah yang menikah, istrinya yang mudahkan gitu, istri pertamanya. Itu sering Ya. dengar, Ustaz. lah ya ada yang begitu. Itu kan sudah sampai pada level itu ya. Ya. Mungkin kalau orang yang masih belum punya ilmu, belum punya keimanan, masa sih gitu. Bahkan dicariin saat dipilihin mau yang mana gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Dan Ya. itu kalau masalah sakit hatinya perempuan gimana Ustaz? Lah ya, itu Itu dari ilmu lagi ya? ya. Jadi Dari gini, ilmu ya? pernah ada kasus ada yang datang ke kantor, seorang ummahat mu'allaf dia. Ya, waktu itu kan kita di kantor kan punya peraturan tuh supaya saya pribadi kan, anak pribadi nggak ketemu sama akhwat yang bukan Betul. mahram kan kita kecuali memang ada mahramnya. Tapi waktu itu ibu tuh ngotot betul, dia sampai nangis gitu kan, minta ketemu. Akhirnya dengan hadirnya beberapa orang ikhwah gitu, terus kita coba dengarin ada masalah apa sebenarnya. Karena saya juga nih muslim kalau kita nggak dengar gitu. Ternyata dengan waktu itu cukup ramai ikhwah yang hadir mendengar. Dia ini menangis karena suaminya mau poligami. Oh. Ya, mau poligami. Oke, terus saya tanya, Bu, saya bisa bertanya, boleh Ustaz? Setelah dia ungkapkan semua kan, saya aja belum diberikan, saya aja begini ya. Terus terakhir setelah itu saya bilang, baik, boleh saya tahu, Ibu tolak poligami kenapa? Apa yang Ibu khawatirkan dari poligami? Anggap suami Ibu akan poligami sekarang. Dia bilang, saya takut. Yang pertama Ustaz, dia berubah. Oke, itu syubhatnya Ibu ya? Iya. Oke. Yang lain apa lagi? Nanti dia lebih cinta dengan istri keduanya. Oke, itu syubhat lagi. Apalagi yang lain? Nanti saya ditinggal. Diceraikan. Oke, ada lagi nggak Bu? Nggak ada. Udah Jadi- masuk duluan kotaknya negatif Ustaz. Iya, jadi ini semua nih, padahal belum terjadi kan gitu. Oke Bu, kalau seandainya Ibu setuju, Ibu panggil suaminya. Di depan saya ingin duduk bicara. Dan kita dengarkan bersama-sama jawaban dari suami Ibu tentang masalah ini. Ibu bersedia nggak? Supaya Ibu terjawab. Kan ini syubhat nih. Oh, diketemuin sama suaminya, Ustaz. Iya. Oh. Akhirnya dia bilang, iya Bu, ya Ustaz, saya setuju. Oke, silakan. Datanglah dia sama suaminya. Lalu saya katakan, Pak, Ibu ini istri Bapak tidak bisa menerima poligami. Bapak katanya mau poligami. Karena yang pertama, dia takut, ya, lebih cenderung, lebih cinta, dia ditinggalkan. Apa jawabannya Bapak? Gak mungkin Ustaz. Masa saya meninggalkan istri saya? Saya kan berumah tangga lagi, ya ini karena perintah agama, bukan karena yang lainnya. Untuk apa saya tinggalkan istri saya? Baik, rasa cinta itu kan dalam hati, dan itu tidak mungkin saya bisa tiba-tiba mencintai orang pertama, orang kedua, orang pertama yang sudah melayani saya sekian tahun. Gitu. Kemudian nanti diceraikan, tinggalkan. Enggak, saya nggak mungkin nikah untuk menceraikan istri saya pertama. Kalau emang saya mau ceraikan dia, Ustadz, kenapa saya harus bilang sama dia saya mau poligami? Iya. Jadi nggak ada maksud itu. Oke? Terus saya balik lagi istrinya. Gimana Bu? Suaminya udah jawab syubhatnya semua. Terus istrinya sempat terdiam gitu. Terus saya bilang, oke, Pak, kalau ini saya minta Bapak tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya tidak akan berubah. Saya cintanya sama istri saya ini. Saya tidak akan ceraikan. Tulis dalam bentuk tertulis gitu. Yang bisa membuat istri Bapak tenang. Bersedia nggak Pak? Bersedia Ustaz. Oke. Bu, sekarang suami Ibu mau siap tulis nih. Setelah ditulis semua, pakai materai kalau perlu. Ada jaminan di sini. Iya. Kalau dia tidak akan berubah. Iya. Gitu kan. Dan kalau dia memang berubah, berarti Ibu punya hak untuk mengajukan di pengadilan agama misalnya. Cerai. Ibu mau nggak? Mau Ustaz. Oke. Kalau ini semua sudah terjadi, Ibu siap terima poligami? Iya.
Jadi ternyata syubhatnya itu tadi. Syubhatnya itu dan hampir semua sama. Takut nanti suaminya berubah, takut nanti dia ditinggalkan, takut nanti mungkin lebih cenderung, membedain nafkah, uang sana lebih banyak, gitu-gitu. Syubhat. Nah, ini harus dijawab oleh siapa? Bukan kita, tapi suaminya. Iya. Terus saya pindah lagi ke tahap selanjutnya. Oke. Bu, saya tanya suaminya, Pak, Bapak mau poligami sama siapa? Betul istrinya mu'allaf. Dia bilang ada satu orang lagi juga mu'allaf. Ini permintaan dari saya, Pak. Bapak bisa nggak datangkan calon istri Bapak itu ketemu sama ibu, ketemu sama istri. Ibu mau nggak kalau dipertemukan terus ibu tanya sama calon istri ini. Syubhatnya apa nih? Kamu kan mau masuk nih dalam rumah tangga kami, gitu kan? Misal. Saya khawatir suami saya cenderung sama kamu. Suami saya lebih cinta sama kamu. Nanti kamu lebih didahulukan, saya diceraikan. Dibedain dari sisi nafkah, apalah pokoknya semua syubhat apa tuangkan ke perempuan itu, dengarkan karena orang ini akan masuk kan. Biarin dia jawab, dia pasti jawab. Namanya orang baru mau masuk, saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan begini, saya tidak akan begitu. Kalau dia memang, oh memang saya mau rebut suami kamu, yang dari awal nggak bisa kan gitu. Terus terang banget ya. Itu contoh. Tapi kan kalau dia bahasakan enggak kok, saya memang karena ini saya mau masuk Islam kan waktu itu mu'alaf ya, dan saya ingin dipandu, saya ingin mungkin, misal contoh, tapi saya tidak akan mungkin, saya tahu misalnya kakak atau siapa ini istri pertama, saya ridho kok memang kalau lebih dicintain ini dan segala macam kan sudah Kalau terus saya tanya kepada istri, kalau di jawabannya semuanya mengatakan tidak, suami sudah kasih jawaban nih, calon istri juga sudah kasih jawaban. Kalau perlu tuangkan juga dalam bentuk tulisan. Selesai. Setelah itu pun ibu punya hak istikharahkan dulu, minta sama Allah petunjuk. Kalau memang nggak ada masalah, ibu sudah tenang dari jawaban suami, ibu tenang dari istri, calon istri. Berarti kan permasalahannya cuma pembagian malam itu aja. Karena yang lain sudah terjawab. Pembagian malam juga ini ada hikmah syariat. Poligami itu memudahkan, meringankan sekali tugas istri. Karena kalau monogami kan dia harus layani terus kan suami ini. Setiap hari dia nggak ada waktu untuk mungkin buat diri dia sendiri. Sebenarnya bukan masalah istirahat sih. Kayak misalnya dia punya program pribadi lah. Kayak dia mau hadir. Dia mau majelis taklim. Dia mau silaturahmi keluarga. Dia mau kumpul sama teman-temannya yang soleha misalnya gitu kan. Sulit karena suami mulai tinggal di rumah terus. Apalagi kalau yang kerjain di rumah online gitu kan. Tapi poligami ini membuat pada saat suami ke istri yang kedua, dia ada punya waktu. Dia spare waktu yang banyak. Dia bisa lebih banyak, dia bisa sholat malam semaunya dia, berapa rakaat, berapa lama. Kalau ada suami kan dia harus tidur di sebelahnya. Dia diajak biologis ya dia layani gitu kan. Suaminya minta temani makan ya dia makan gitu. Nah, tapi ini kan bisa jadi berkurang. Tapi tetap keutamaan sebagai status seorang istri yang kalau suaminya ridho, yang itu tetap dia dapatkan kan. Berarti ada celah di sini tambahan kelebihan gitu. Poligami itu meringankan sekali tugas istri. Karena terbagi dengan istri yang lain. Yang penting tadi memang transparansi itu terbuka. Jadi memang bukan sembunyi-sembunyi, ketahuan gitu. Malam ini nginap di mana, istrinya itu siapa saja gitu kan. Mungkin nanti dipertemukan, itu akan lebih mudah. Dan banyak sekali praktisi poligami yang saya ketahui, istrinya pergi sama-sama ke mall, dia sama-sama ke salon, janjian setiap hari, mereka kirim-kiriman makanan. Masya Allah, bisa cuman itu memang nggak pernah dipublish. Yang dipublish itu yang gagalnya gitu kan. Nah, ini jadi bisa gitu. Intinya sih komunikasi ya, Ustaz. Dibahasakan semua ya sebenarnya. Kan kita jadi satu keluarga. Kalau ini sama ini nggak saling kenal, ini kan memang itu yang memunculkan banyak pertanyaan. Bagian prasangka aneh deh. Agak curiga itu. Padahal sebenarnya setelah dipertemukan dan para istri mengetahui oh ini adil, maka dengan sendirinya akan terjadi penerimaan gitu. Ilmu semua nih sih ini. Terus gimana? Terus ya masih puasa ya. Bertahap. Udah cukup ya. Jadi terakhir. Udah cukup nih. Terakhir. Anda minta nasihat untuk para praktisi yang memulai poligami agar supaya lancar dan bernilai ibadah setiap waktunya, setiap detiknya. Kalau dia sudah laksanakan, ya. Kalau misalnya dia sudah melaksanakan, tadi kan step yang idealnya. Jadi memang dia
niat, dia berdoa, dia merangkul istrinya untuk sama-sama lebih mendalami ilmu dan iman ya. Kemudian dia lebih memenuhi kebutuhan dasar dari istri. Ya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis memang maksimal di situ kan. Sehingga memang insya Allah dia akan masuk ke kehidupan poligami yang baru. Memang istri pun mengatakan, oh memang orang ini layak, memang dia butuh gitu. Dia perlu dan dia memang ini kok orangnya baik, tidak akan berubah. Karena memang tahapannya tadi ya semua itu. Nah kalau dia sudah jalan itu dan dia sudah poligami, dia tinggal berlaku adil di antara mereka gitu. Berlaku adil. Tadi sudah kita berikan gambaran berlaku adilnya itu masalah finansialnya gitu kan, bagaimana dia adil benar-benar dalam masalah itu. Dan dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia kasih si fulan, si fulana sekian diam-diam nih. Si fulan yang satu yang penting enggak tahu enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, paling aman tadi saya bilang, berikan saldo, nilai sehingga kita tahu karena tidak perlu semua sama gitu kan. Tidak perlu semua sama. Sama juga kalau kita beli parfum misalnya dalam poligami, istri pertama sama istri kedua. Sekarang kan tidak harus baunya sama, tidak harus mereknya sama, tapi yang penting nilainya sama kan gitu. Sehingga aman. Yang ini kita beliin misalnya 1 juta rupiah parfum, ini juga 1 juta rupiah tapi beda aroma contoh. Nah, seperti itulah. Jadi dia harusnya berlaku adil dalam masalah ini. Begitu juga dengan masalah mabitnya, nginapnya. Nah, kecuali ada akad. Mabit ideal kan itu semalam gitu kan. Semua istri mendapatkan bergilir. Nah kalau tidak bisa, misal karena kondisi dan keadaan. Misal istri pertama tinggal di Jakarta, istri kedua di Surabaya. Nah yang di Surabaya ini gak bisa ikut ke Jakarta. Sehingga dia cuma bisa sebulan sekali ke sana. Dan itu terjadi akad. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orang muslim sesuai dengan syarat atau akadnya. Dia bilang sama istri keduanya, saya hanya bisa datang pekan terakhir di akhir bulan ya. Setiap pekan terakhir di akhir bulan gitu. Berarti dia cuma ada seminggu. Nah yang istri pertama 3 minggu kan gitu. Nah, ini kan berarti ada kesepakatan di antara mereka. Atau satu kota. Tetapi istri pertama misalnya anaknya lebih banyak. Terus dia minta, dan mungkin karena dia lebih lama lah berkhidmat misalnya. Dia mengatakan saya minta 2 malam ya. Saya 2 malam, nanti malam ketiga baru ke istri kedua. Nanti balik lagi ke istri pertama 2 malam, nanti istri kedua gitu. Ini kalau mereka sepakat gak ada masalah. Ini harus diomongin ke semuanya Ustaz. Oh iya. Iya semua harus tahu. Karena malam itu, mabit itu kan hak individual. Makanya Nabi SAW waktu beliau sakit parah di akhir hidupnya. Beliau pamit kepada istrinya semua. Untuk nginap di rumahnya Aisyah. Karena beliau lagi sakit. Dan semua istri yang lain rito. Berarti malamnya gugur gitu. Dan ada kan istilah juga menghibahkan malam tuh. Jadi istri lain misalnya dia lagi sakit nih, udah saya hibahkan aja malam saya gitu. Atau dia bilang, bisa nggak malam saya ditukar sama malamnya si fulana. Nah mereka atur nih malam itu kan. Misalnya saya biasa ini pas kena hari Selasa misalnya atau hari Senin. Kemudian dia lagi berhalangan nih. Misalnya ada keluarganya datang, ada ayahnya datang, rumah lagi penuh. Dia nggak bisa maksimal nih sama suaminya. Bisa nggak ditukar aja malam saya ini sama fulana gitu. Misalnya. Nah istri kedua ini diajak negosiasi. Dia mau oke. Jadi nanti keluarganya kalau sudah pada pulang, kemudian baru dia bisa maksimal melayani suaminya. Walaupun suaminya tentu ketemu sama kerabatnya segala macam. Tapi ini bicara malamnya gitu kan. Contoh. Atau dia lagi sakit yang memang sakitnya ini bukan sakit yang membutuhkan suami harus ada. Tapi kayak misalnya dia flu berat. Dia lagi demam meriang, artinya butuh ekstra. Ya dia memang butuh istirahat. Dia minum obat, dia tidur kan gitu. Sekarang kalau ada suaminya serba salah kan. Dia harus dandan, dia harus melayan. Nah ini harusnya bisa difahami gitu. Masya Allah, ilmu semua tuh. Oh jadi begitu Ustaz ya cara ngaturnya ya, cara ngatur malamnya itu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini banyak sekali ilmu tadi. Banyak banget Ra. Buat antum tapi kayak ilmu sementara nih. Karena baru nyatet nih, Anda baru nyatet. Iya itu buat kita semua. Buat kita semua untuk melangkah. Masya Allah. Kalau ketawanya gitu ya. Tapi Ustaz, jazakallah khairan. Udah kasih ilmu ke kita tentang poligami. Dan ini sesuatu yang penting juga Ustaz ya. Buat kaum muslimin. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di diskusi. Dialog seputar keluarga Islami. Diskusi
Dialog seputar keluarga Islami.